Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memperluas cakupan internet melalui media transmisi nirkabel outdoor menggunakan point-to-point. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba memperluas jaringan nirkabel dengan fitur hotspot yang penggunaannya hanya untuk jaringan lokal atau di dalam ruangan atau jaraknya pendek. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk memperluas cakupan internet melalui transmisi outdoor menggunakan point-to-point. Artinya, jaringan atau internet yang ada bisa dibagikan ke area yang dikehendaki walaupun jaraknya bisa mencapai sejauh 3 km. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada topologi berikut ini. Nah, pada topologi terlihat bahwa ada dua lokasi rumah yang berbeda, yaitu rumah A dan rumah B. Rumah A ke rumah B ini jaraknya sejauh 3 km. Nah, kemudian bisa kita lihat sumber internet berada di rumah A. Dan rencananya internet tersebut akan disebarluaskan ke rumah B dengan jarak tempuh 3 km dengan menggunakan media transmisi nirkabel outdoor. Selain bisa berbagi internet, nantinya jaringan komputer yang ada pada rumah A dan rumah B ini bisa saling berkomunikasi. Sumber internet dari ISP ini akan ditangkap oleh router mikrotik melalui WLAN atau nirkabel, sehingga WLAN ini nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis dari ISP atau DHCP client. Lalu kemudian pada mikrotik ini kita akan membuat dua jaringan. Yang pertama, jaringan untuk komputer server dengan gateway-nya 192.168.10.1, prefiknya 30, akan ditempatkan pada header 2. Nah, jaringan ini nantinya akan dihubungkan secara langsung ke PC atau laptop atau server menggunakan kabel. Lalu kemudian yang kedua, untuk header 3 dan 4 ini akan dijadikan satu segmen atau satu jaringan atau di bridge-kan dengan IP gateway 192.168.20.1/24. Nah, setelah itu bridge ini akan di hotspotkan sehingga setiap host yang terhubung ke jaringan 192.168.20.1 ini atau bridge atau ether 3 dan 4 ini wajib memasukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, untuk memancarkan internet dari rumah A ke rumah B, kita akan menancapkan radio wireless outdoor ini ke ETH 3 atau ETH 4. Ini bisa dipilih salah satunya karena sudah di-bridge-kan atau di satu segmenkan. Radio wireless ini, yang outdoor ini, fungsinya akan dijadikan sebagai akses point atau untuk memancarkan. Kemudian radio wireless outdoor rumah A ini akan diberikan IP secara manual, yaitu 192.168.20.254, prefiknya 24. Kemudian untuk SSID-nya Labcom AP, kemudian untuk passwordnya admin 1234, kemudian untuk DHCP-nya ini akan di-disablekan. Karena nanti yang akan memberikan IP ke host yaitu router mikrotik. Lalu kemudian host yang terhubung ke SSID Labcom AP ini wajib memasukkan username dan password karena ada fitur hotspot. Lalu kemudian sinyal yang dipancarkan radio wireless outdoor rumah A ini akan ditangkap oleh radio wireless outdoor rumah B dengan cara men-scan AP yang ada, misal Labcom AP, lalu kemudian memasukkan passwordnya. DHCP-nya di-disablekan.
Lalu kemudian radio wireless rumah B outdoor ini akan diberikan IP statik yaitu 192.168.20.253, prefixnya 24. Dan ini radio wireless outdoor rumah B ini akan difungsikan sebagai klien atau stasiun atau fungsinya untuk menerima. Kemudian untuk DHCP-nya didisablekan. Kemudian hasil tangkapan internetnya akan diteruskan ke radio wireless indoor yang difungsikan sebagai access point. Nah, radio wireless indoor ini akan diberikan IP secara manual atau statik yaitu 192.168.20.252, prefixnya 24. Lalu kemudian SSID-nya Labcom, passwordnya didisablekan, kemudian DHCP-nya didisablekan. Karena yang akan memberikan IP adalah router Mikrotik. Lalu kemudian setiap host yang terhubung ke access point indoor dengan SSID-nya Labcom wajib memasukkan username dan password karena menggunakan fitur hotspot. Dan host-host ini laptop ataupun handphone akan mendapatkan IP secara otomatis dari router Mikrotik. Nah, jadi artinya komputer yang ada di rumah A bisa mengkonfigurasi atau meremote Mikrotik, radio wireless outdoor AP, radio wireless station, radio wireless indoor. Sehingga apabila ada trouble atau pengubahan konfigurasi pada radio wireless station dan radio wireless indoor yang ada di rumah B, cukup diremote di rumah A tanpa harus berkunjung langsung ke rumah B karena sudah terkoneksi dengan jaringan atau satu segmen. Nah, selanjutnya mari kita merancang dan mengkonfigurasinya. Sebelumnya mari kita persiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk jaringan ini. Pertama, kabel UTP atau kabel LAN. Kemudian router Mikrotik yang support WLAN. Itu untuk kabel powernya. Kemudian itu header 2 yang nanti akan terhubung ke PC. Kemudian header 3 dan 4 nanti akan dijadikan satu segmen atau di-bridge-kan atau satu jaringan. Kemudian itu untuk password apabila meminta password di Mikrotiknya, di Winbox nanti. Kemudian 2 unit radio wireless outdoor dari Mikrotik dengan seri LHG XL5AC yang jangkauannya bisa sejauh 15 km. Kemudian radio wireless indoor yang akan difungsikan sebagai access point untuk menyebarkan ke para kliennya atau host. Nah, kemudian itu nanti untuk yang biru masuk ke internet di sana. Kemudian ada tombol reset apabila AP-nya sudah dikonfigurasi dan ingin di reset. Kemudian berikutnya kita akan mengkonfigurasi routernya. Silakan koneksikan router Mikrotiknya ke terminal listrik. Lalu kemudian tancapkan kabel LAN atau kabel UTP misalnya pada header 4 di Mikrotik. Lalu kemudian pasangkan yang satunya lagi di laptop atau di komputer. Karena kita akan meremote-nya nanti melalui komputer melalui aplikasi Winbox. Mari kita buka aplikasi Winbox-nya. Kemudian diklik MAC address-nya, kemudian klik connect. Cancel, kemudian cek di interface. Nah, di header 4 ada huruf R, artinya aktif header 4 terkoneksi ke laptop atau komputer. Kemudian kita akan menangkap internet melalui nirkabel atau WLAN. WLAN diaktifkan. Kemudian klik wireless, kemudian ke security profile. Kita akan menambahkan nama profilnya di sini bebas, silakan diketikkan apa saja, misal internet. Modenya dynamic key, autentifikasi tipenya checklist keempat-empatnya, kemudian TKIP-nya di checklist, kemudian passwordnya password dari SSID yang akan kita tangkap. Klik apply, klik OK. Kemudian kita ke WiFi interface, kemudian diklik WLAN satunya, klik 2 kali. Kemudian
Klik scan untuk mencari SSID yang sedang aktif yang akan kita tangkap sebagai sumber internet. Klik start. SSID yang akan kita tangkap adalah ruang 32 baru, kemudian klik connect. Tab wireless, SSID-nya betul, R32 baru, kemudian security profile-nya dipindahkan ke internet. Kemudian klik apply. Tunggu beberapa saat hingga muncul tulisan running connected. Ya, sudah berhasil menangkap internet dari SSID ruang 32. WLAN-nya ada huruf R. Kemudian kita minta IP ke internet, ya, CP client. Kemudian tambah. Kemudian interface-nya WLAN 1. Kemudian apply. Ya, bound. Udah terkoneksi ke internet, ya, klik OK. Kemudian dicek di new terminal apakah sudah mendapatkan internet ping 888, enter, ya, sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita akan ke IP address untuk mengecek IP-nya dapat berapa dari ISP. Ya, di sana terlihat 192.168.1.142. Itu untuk ya WLAN-nya. Kemudian kita tambahkan untuk jaringan pada header 2 untuk ke PC atau ke server 192.168.10.1/30. Kemudian interface-nya header 2, klik apply, klik OK. Lalu kita akan membuat lagi jaringan untuk header 3 dan header 4. Ini akan kita jadikan bridge atau disatu jaringankan untuk header 3 dan 4. Klik bridge. Kemudian klik tambah. Kemudian buat nama bridge-nya misalnya bridge 34. Dan klik apply, klik OK. Kemudian kita ke tab port untuk header berapa aja yang akan di bridge-kan. Klik add. Kemudian header 3. Interface-nya header 3, kemudian apply, kemudian OK, kemudian tambah lagi yang akan dimasukkan bridge, selanjutnya header 4, kemudian klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan IP untuk bridge-nya ini, klik tambah, kemudian IP-nya seperti yang sudah direncanakan di topologi, yaitu 192.168.20.1 untuk gateway-nya, slash-nya /24. Interface-nya dipilih yang bridge 34. Klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan membagikan internetnya. Klik IP firewall, tab NAT, kemudian klik tambah, chain-nya SRC NAT, out interface-nya, sumber internetnya dari WLAN 1, action-nya masquerade. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat hotspot, klik IP, hotspot, kemudian hotspot setup. Kemudian interface-nya di bridge, next, 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 next. Untuk DNS servernya bisa kita isikan IP-nya Google 8.8.8.8. Kemudian next. DNS name-nya, domain name-nya bisa kita isikan bebas apa saja, misal ledcom.com. Next. Kemudian untuk username passwordnya admin untuk koneksi di hotspotnya. Kemudian OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat beberapa user untuk di hotspot ini. Terlebih dahulu kita buat dulu user profile-nya. Name-nya silakan bebas. Misalnya 1 Mbps, kita akan mengkelompokkan untuk para user yang bandwidth-nya dibatasi 1 Mbps. Rate limitnya diketik 1 M /1 M. Apply OK. Artinya download 1 mega, upload 1 mega. Lalu kemudian klik user, buat user baru,
tadi default admin, kemudian kita bikin user yang baru, klik tambah, servernya hotspot 1, name-nya bebas apa saja, misal user 1, untuk passwordnya juga bebas, silakan apa saja. Kemudian profilnya 1 Mbps, klik apply, klik OK. Kemudian kita buat satu lagi user, hotspot 1, namanya user 2, passwordnya silakan bebas apa aja, klik profilnya 1 Mbps, klik apply, dan klik OK. Selanjutnya mari kita coba hasil konfigurasinya. Kita pindahkan kabel yang sebelumnya pada header 4, sekarang pindahkan ke header 2. Kabel ini akan terhubung langsung ke komputer atau ke laptop yang tanpa hotspot. Jadi bisa langsung terkoneksi ke jaringan atau internet tanpa harus memasukkan username dan password. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP laptop ini secara statik atau manual supaya bisa terkoneksi atau terhubung ke gateway router pada header 2. IP-nya kita isikan 192.168.10. Gateway-nya 1, di sini bisa kita isikan titik 2 karena prefix-nya /30, subnet mask-nya 252, default gateway-nya 10.1. Ya, sudah terkoneksi ya. Kemudian kita coba lakukan tes koneksi melalui CMD, kita ketikkan alamat dari Google, ya, terkoneksi ke internet. Lalu kemudian kita coba apakah terkoneksi dengan gateway router header 2 10.1, enter, ya, terkoneksi juga. Ya, kemudian karena ini tidak menggunakan hotspot, jadi bisa terkoneksi langsung ke internet tanpa harus memasukkan username dan password, dan bandwidth-nya pun tidak dibatasi. Kita cek di run speed test, ya, mendapatkan bandwidth sesuai dengan yang diberikan oleh ISP tanpa dibatasi. Ya, downloadnya 36, uploadnya 36. Ya, berhasil ya untuk yang header 2. Konfigurasi untuk header 2 ke PC atau ke laptop sudah berhasil. Ya, kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless indoor yang nantinya akan digunakan di rumah B untuk menyebarluaskan internet ke host-host yang ada di rumah B. Silakan dinyalakan terlebih dahulu akses pointnya, dikoneksikan ke listrik. Nah, kemudian untuk meremote-nya bisa menggunakan wireless, kemudian bisa juga melalui interface DTH1, kemudian dikoneksikan ke port Ethernet yang ada di komputer atau di laptop. Selanjutnya kita konfigurasi radio wireless indoor ini melalui komputer atau laptop, namun sebelumnya kita ubah dulu IP dari laptop ini supaya satu segmen dengan IP radio wireless indoor ini. Secara defaultnya IP-nya bawaan dari pabriknya yaitu 01, maka PC-nya kita buat menjadi 0.2. Subnet mask-nya prefix 24. Kemudian default gateway-nya dikosongkan saja. Kemudian untuk DNS-nya juga dikosongkan. Ya, kemudian berikutnya kita cek dulu di command prompt apakah sudah terkoneksi dengan radio wireless ini. Laptopnya alamatnya itu 192.168.0.1. Ya, sudah terkoneksi ya. Nah, berikutnya kita akan meremote-nya atau mengkonfigurasinya melalui web browser, misalnya pakai Chrome. Kemudian kita ketikkan alamat radio wireless indoor-nya 192.168.0.1. Ya, kita sudah masuk ke halaman login radio wireless indoor ini. Kemudian kita wajib membuat username password yang baru, misalnya usernya admin 1234, kemudian passwordnya admin 1234. Kemudian klik start. Kita pilih yang quick setup saja, kemudian next. Pilih access point, kemudian next karena akan menyebarkan nantinya. SSID-nya sesuai dengan di topologi kita
tuliskan Labcom untuk yang di SSID di rumah B ini. Kemudian wireless security-nya disablekan, kemudian next. LAN tipenya static IP, kemudian IP address untuk radio wireless ini yang indoor akan kita ganti biar satu segmen menjadi 192.168.20.252. Kemudian DHCP servernya disablekan karena nanti yang akan memberikan IP di MikroTik routernya. Di scroll ke bawah, kemudian dicek finish. Ya, tunggu merestart atau mereboot ulang radio wireless indoor ini. Ya, reboot selesai. Nah, kemudian alamat yang sebelumnya 192.168.0.1 tidak terdeteksi lagi karena tadi kita sudah menggantinya. Kemudian kita cek SSID yang baru yang sudah kita buat tadi untuk radio wireless indoornya. Nah, itu sudah ada Labcom. Kemudian kita klik connect. Ya, di sini akan berputar-putar karena tidak bisa memberikan IP, karena yang bisa memberikan IP adalah router. Nah, kemudian apabila ingin meremote-nya melalui PC atau laptop, berarti kita harus mengubah IP dari laptop ini. Ethernet 3 properties, lalu kemudian TCP 4, kemudian diganti satu segmen tadi menjadi 20.2, kemudian prefix 24. Kemudian kita cek melalui command prompt ke alamat IP yang wireless indoor yang baru, yaitu 192.168.20.252. Ya, connect ya. Nah, kita coba di browser dengan alamat IP yang baru tadi 20.252. Ya, sudah bisa terkoneksi lagi ke halaman login dari radio wireless indoor ini. Konfigurasi untuk radio wireless indoor selesai. Ya, kemudian berikutnya kita akan mencoba hasil dari konfigurasi radio wireless indoor ini. Lepas kabel LAN yang terpasang pada laptop. Nah, kemudian kabel LAN pasangkan pada port 1 yang ada di radio wireless indoor. Lalu kemudian pada MikroTik kita bisa memasangkan pada header 3 atau pada header 4 karena sudah di bridge. Dan itu untuk masuk atau login ke jaringan internetnya harus melalui hotspot. Kemudian kita cek di laptop, kita coba masuk ke jaringan SSID Labcom. Kemudian klik connect. Nah, kemudian nanti akan didirect muncul ke halaman login hotspot. Untuk masuk ke jaringan ini kita wajib memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu user 1 dan passwordnya juga user 1. Kemudian klik connect. Ya, berhasil ya, sudah bisa masuk ke jaringan 192.168.20.1 untuk gateway-nya. Kemudian kita cek di speed test, run speed test. Di sini bandwidth-nya dibatasi hanya 1 mega atau tidak lebih dari 1 mega. Ya, jadi untuk access point indoor ini sudah berhasil ya, konfigurasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita cek mendapatkan IP berapa untuk laptop ini. Ya, mendapatkan 192.168.20.251 yang diberikan IP-nya secara otomatis atau DHCP oleh router. Kemudian untuk IP pada Ethernet di laptopnya kita kembalikan lagi menjadi DHCP. Kemudian berikutnya kita coba meremote radio wireless indoor ini dengan IP yang sudah diubah atau yang terbarunya 20.252. Ya, bisa ya. Masuk ke halamannya radio wireless indoor. Kemudian kita coba untuk meremote MikroTik router ke 20.1 gateway-nya, ya bisa juga ya. Jadi laptop ini bisa meremote radio wireless indoor dan router MikroTik secara langsung dalam satu device ini.
Ya, konfigurasi untuk radio wireless indoor di rumah B sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor yang berada di rumah A, yang fungsinya sebagai access point atau memancarkan sinyal ke rumah B. Nah, dibuka dulu di sini. Nah, ini untuk meletakkan atau menancapkan kabelan yang fungsinya sekaligus sebagai sumber listrik PoE dan juga sebagai pengirim data atau LAN. Kita pasangkan kabelan pada port Ethernet dan PoE yang ada pada radio wireless outdoor. Kemudian ujung yang satunya lagi kabelannya akan kita pasangkan ke port PoE sebagai sumber listrik. Nah, untuk yang sebelahnya port LAN itu untuk mengirimkan paket data. Ya, kita tancapkan ke port PoE untuk sumber listrik untuk menghidupkan radio wireless outdoor ini. Lalu kemudian untuk kabel listriknya kita tancapkan ke terminal listrik. Kemudian kita ambil kabel LAN, pasangkan pada port LAN PoE. Kemudian ujung yang satunya lagi untuk meremote-nya atau mengkonfigurasinya kita tancapkan ke laptop atau komputer. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor rumah A ini dengan cara meremote-nya menggunakan laptop via aplikasi Winbox. Silakan dibuka aplikasi Winbox-nya. Kemudian pada interface untuk header satunya kita berikan nama LAN. Untuk WLAN satunya kita berikan nama WiFi. Kemudian aktifkan WLAN satunya. Kemudian kita akan membuat bridge untuk mensatu segmenkan header 1 dan WLAN 1. Bridge 1 kita berikan nama misal internet. Kemudian kita akan memasukkan port mana saja yang akan tergabung pada bridge 1 internet ini. Satu port WiFi, kemudian satu lagi port header 1 LAN. Dan selanjutnya kita akan memberikan IP address pada bridge internet ini. Klik tambah, kemudian IP address-nya sesuai dengan yang sudah direncanakan pada topologi, yaitu 192.168.20.254/24. Kemudian untuk interface-nya bridge 1 internet. Kemudian berikutnya kita akan memberikan identitas pada radio wireless outdoor ini supaya lebih mudah diidentifikasi. Kita berikan nama AP rumah A. Ya, bisa kita lihat di sini namanya sudah berubah, identitasnya AP rumah A. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada wireless outdoor rumah A yang fungsinya nantinya sebagai access point atau memancarkan sinyal ke rumah B. Kita ke wireless, kemudian security profile-nya kita biarkan saja default seperti ini tanpa password untuk koneksinya. Kemudian kita ke WLAN 1 WiFi. Kemudian kita ke wireless. Cek frekuensi yang ada, kira-kira yang bisa digunakan tapi tidak terlalu banyak atau sepi frekuensinya. Nah, kita gunakan misal yang 5260 ini. Untuk modenya kita pilih menjadi bridge karena untuk memancarkan. Kemudian bandnya 5 GHz ANAC. Kemudian channel width-nya 20 40 MHz-CE. Frekuensinya tadi yang kosong atau sepi 5260. Kemudian untuk nama SSID-nya bisa kita ganti apa saja, bebas. Misalnya di sini sesuai dengan yang ada pada topologi atau direncanakan AP R A. Kemudian radio name-nya R A AP. Untuk wireless protokolnya kita gunakan atau pilih 802.11. Security profile-nya kita pilih default. WPS mode-nya push button. Kemudian frekuensi mode-nya super channel.
country-nya no country set. Kemudian untuk instalasinya kita pilih yang outdoor. Kemudian kita ke tab WDS. Apabila ingin jadi voucheran, maka WDS mode-nya kita pilih dynamic, WDS default bridge-nya pilih bridge 1 internet. Kemudian terlihat di sana running AP, kemudian klik OK. Ya, artinya untuk konfigurasi radio wireless outdoor yang berada di rumah A telah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor rumah B yang fungsinya sebagai klien atau penangkap sinyal dari rumah A. Ya, kita ambil kabel LAN, kemudian kita pasangkan pada port header yang terdapat pada radio wireless rumah B yang fungsinya sekaligus bisa sebagai sumber listrik atau PoE atau untuk menyalakan atau menghidupkan radio wireless outdoor rumah B ini. Nah, di situ ada port PoE, kemudian satu lagi ada port LAN untuk data. Nah, untuk sumber listrik kita pasangkan pada port PoE. Kemudian untuk sumber listrik, kabel listriknya tancapkan di situ. Kemudian untuk bisa dikonfigurasi nanti di laptop kita pasangkan pada port LAN untuk kabel LAN yang satu lagi. Nah, mari kita nyalakan terlebih dahulu radio wireless outdoor rumah B ini. Kita tancapkan kabel listriknya ke terminal listrik. Lalu kemudian kabel LAN yang terhubung pada port LAN PoE kita pasangkan ujung yang satunya lagi pada laptop atau komputer. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor rumah B ini dengan cara meremote-nya menggunakan laptop via aplikasi Winbox. Silakan dibuka aplikasi Winbox-nya. Connect. Kita akan memberikan identitas pada radio wireless outdoor rumah B ini. Klik sistem, kemudian identity, kita berikan nama untuk radio wireless outdoor rumah B ini, misalnya klien rumah B. Kemudian kita ke interface, kemudian pada header 1 kita berikan nama LAN. Kemudian pada WLAN 1 kita berikan nama Wi-Fi. Kemudian WLAN satunya kita aktifkan. Kemudian kita bridge, berikan nama internet. Kemudian kita akan memasukkan port mana saja yang akan tergabung ke bridge ini. Klik tambah, kemudian WLAN 1 Wi-Fi, kemudian satu lagi port header 1 LAN. Ya, sudah berubah nama identitasnya ya. Kemudian kita akan memberikan IP address untuk bridge internet ini. Klik tambah, kemudian kita masukkan IP addressnya 192.168.20.253/24. Untuk interface-nya bridge 1 internet. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasi radio wireless outdoor rumah ini yang akan difungsikan menjadi klien atau menangkap sinyal dari rumah A. Kita ke security profile. Untuk profilnya kita sementara default saja dulu. Untuk koneksinya berarti tidak menggunakan password. Kemudian kita ke wireless. Untuk modenya pilih stasiun bridge sebagai klien. Kemudian bandnya 5 GHz, ANAC, channel width-nya 2040 MHz CE, disamakan dengan konfigurasi yang radio wireless A ya. Kemudian frekuensinya 5260. Kemudian kita klik scan, coba start, kita cek apakah sinyal rumah A terdeteksi di radio wireless outdoor rumah B ini. Ya, di situ terdeteksi ya, RWB, SSID-nya APRA. Nah, itu berarti akses point dari rumah A. Sudah ketemu, kemudian klik connect. Ya, otomatis spesifikasinya akan mirip dengan radio wireless rumah A. Radio name-nya kita ganti, berikan nama klien RB. Wireless protokolnya kita pilih 802.11. Kemudian security profile-nya kita biarkan default atau pilih default saja. Kemudian frekuensi modenya kita pilih yang super channel, country-nya
no country set. Installation-nya outdoor. Kemudian untuk WDS-nya kalau mau jadi voucheran nantinya WDS modenya dynamic, WDS default-nya bridge atau internet. Ya, di sini bisa kita lihat ya, ada tertulis connected to S/running enable. Nah, connected to S ini artinya bahwa radio wireless outdoor rumah B ini sudah bisa menangkap sinyal dari radio wireless yang dipancarkan rumah A. Nah, kita ke tab status untuk mengeceknya. Nah, bisa kita lihat di sini ada dari radio wireless rumah A. Nah, kemudian dari traffic juga terlihat ada pergerakan bandwidth. Nah, kemudian pada wireless pun tertulis RS, artinya sudah ready static, terkoneksi. Lalu kemudian kita coba melakukan tes koneksi melalui ping, panggil alamatnya router wireless outdoor rumah A 192.168.20.254, kemudian enter. Ya, bisa ya terkoneksi, bisa menghubungi wireless outdoor rumah A. Oke, sudah berhasil ya untuk konfigurasi radio wireless outdoor rumah B ini. Kemudian kita ke radio wireless outdoor rumah A. Apakah radio wireless rumah A ini sudah terkoneksi juga ke radio wireless outdoor rumah B? Kita buka melalui Winbox, kita remote, klik radio wireless outdoor rumah A-nya. Nah, bisa kita lihat di sini pada wireless table sudah tertulis RS, artinya sudah terkoneksi ya, ready static. Nah, kemudian kita cek di status. Ya, kemudian pada traffic juga sudah terlihat ada pergerakan grafik bandwidth. Kemudian kita coba melakukan tes koneksi melalui ping ke alamatnya radio wireless outdoor rumah B 192.168.20.253. Kemudian enter. Ya, sudah terkoneksi ya. Jadi radio wireless outdoor rumah A dan radio wireless rumah B sudah bisa saling berkomunikasi. Jadi untuk konfigurasi kedua radio wireless ini sudah berhasil. Nah, inilah gambaran fisik dari rancangan atau topologi point to point yang kita buat pada rumah A. Terdapat tiang radio wireless outdoor yang fungsinya memancarkan. Nah, di sini sinyalnya sangat kuat, bagus. Lalu kemudian pada rumah B terdapat tiang radio wireless outdoor yang fungsinya menerima sinyal yang dipancarkan oleh radio wireless outdoor rumah A, sehingga host-host yang ada pada rumah B bisa saling berkomunikasi dan terkoneksi dengan internet. Ya, kemudian selanjutnya kita akan memasangkan kabel LAN yang ada pada radio wireless outdoor rumah A dan radio wireless rumah B. Nah, bisa kita lihat di sini, dicek terlebih dahulu sinyalnya sangat kuat yang ada pada radio wireless rumah A. Lalu kemudian kabel LAN yang terpasang pada radio wireless outdoor rumah A terkoneksi ke port PoE sebagai sumber listrik. Lalu kemudian pada port LAN akan terhubung ke router mikrotik pada header 3 atau header 4 yang sudah dijadikan satu segmen atau satu jaringan atau di bridge, sehingga bisa menghantarkan atau mengalirkan internet. Lalu kemudian header kedua ini akan digunakan untuk ke PC server. Lalu kemudian kita ke rumah B. Sinyal yang dipancarkan oleh rumah A akan ditangkap oleh radio wireless rumah B ini. Lalu kemudian bisa kita lihat di sini sinyalnya sangat bagus di radio wireless outdoor rumah B. Lalu kemudian untuk sumber listriknya melalui kabel LAN akan terhubung ke PoE. Lalu kemudian pada port LAN di sini akan terhubung pada radio wireless indoor rumah B pada port LAN yang sudah dikonfigurasi dan diberikan namanya untuk wirelessnya nantinya yang akan ditampilkan di klien atau host, yaitu SSID-nya Labcom. Nah, kabel LAN ini akan terhubung ke radio wireless indoor pada port LAN. Ya, untuk pemasangan kabel sudah selesai di rumah A dan di rumah B.
Selanjutnya nanti kita akan mencoba hasil pemasangan dan konfigurasi PTP ini melalui laptop dan handphone yang berada pada rumah B. Sekarang posisi kita berada di rumah B. Bisa kita lihat di sini laptop sudah tidak terpasang kabel LAN. Selanjutnya mari kita lakukan uji coba hasil konfigurasi yang sudah kita kerjakan. Kita koneksikan laptop ini melalui SSID Wi-Fi Labcom yang berada di rumah B. Ya, connect ya. Kemudian kita cek berapa IP yang diberikan oleh router Mikrotik dari rumah A ke Wi-Fi yang ada pada laptop. Kita cek pada status, kemudian klik detail. Ya, di sana kita bisa lihat mendapatkan IP dari Mikrotik router rumah A yaitu 20.250. Berarti sudah sesuai ya IP-nya satu segmen untuk laptop ini. Kemudian kita coba apakah sudah mendapatkan koneksi internet. Kita coba ke youtube.com. Ya, laptop yang ada di rumah B sudah bisa terkoneksi ke internet. youtube.com bisa diakses. Kemudian kita cek ya, di sini juga bisa meremote satu device ini ke 3 perangkat yang terpasang pada jaringan ini. Ada AP, ada klien, dan router pusat. Kita coba buka sekarang yang access point yang berada di rumah A. Ya, bisa. Kemudian radio wireless outdoor yang berada di rumah B, klien, kita klik connect. Ya, bisa juga ya. Kemudian kita coba masuk ke IP radio wireless indoor yang berada pada rumah B dengan IP-nya 192.168.20.252. Ya, bisa juga ya terkoneksi. Kemudian kita coba melalui command prompt. Apakah laptop ini sudah terkoneksi ke internet ping 888? Ya, bisa. Dan apakah laptop yang berada di rumah B ini bisa terkoneksi dengan router Mikrotik yang berada pada rumah A dengan gateway-nya server, PC server? Ya, bisa. Kemudian dengan gateway Ether 3 dan Ether 4 atau yang bridge, ya bisa 20.1. Kemudian ke radio wireless outdoor rumah A 254, ya bisa. Kemudian ke radio wireless outdoor rumah B 253, bisa. Kemudian ke radio wireless indoor rumah B 20.252, ya bisa. Nah, jadi satu device ini, laptop ini bisa meremote seluruh perangkat jaringan yang ada di rumah A dan rumah B. Kemudian berikutnya kita coba host di rumah B yang menggunakan device handphone terkoneksi ke Labcom. Ya, bisa ya. Host dengan menggunakan device handphone bisa terkoneksi internet. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk memperluas cakupan internet menggunakan radio wireless outdoor dari Mikrotik LHG XL 5AC yang jangkauannya bisa diperkirakan 15 km sampai 30 km. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.